tantangan saya sih untuk teman-teman kader PMII se-Indonesia untuk terus menulis tentang PMII, khususnya dengan genre puisi kan begitu. Akhirnya, PMII menyadarkan kebodohanku untuk terus belajar. PMII mengingatkan usahaku menuju keberhasilan. PMII menginsafkan zikirku untuk menghamba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fahri Muhammad Channel. Ya, kali ini kita masih di sesi ngorona, yaitu ngobrol sederhana. Oke, kita kedatangan tamu lagi kali ini. Siapakah dia? Dia adalah seorang penulis, seorang dosen ITSNU Pasuruan ya. Kemudian dia sebagai koordinator Gus Durian Pasuruan. Dia juga di Lakpesdam ya, sebagai sekretaris jenderal kayaknya. Ya, nanti kita tanya-tanya lagi lah ya. Oke. Dia adalah Mahfud Sawaludin atau yang biasa dikenal dengan panggilan Cak Put. Oke. Silakan diperkenalkan dirinya, Cak Put. Monggo. Saya asli Dusun Kawatan, Desa Gedung Cangkring, Jabon Sidoarjo. Desa kecil yang bersebelahan dengan Pasuruan, tetapi pernah menjadi arena muktamar NU. Oke. Jadi artinya Desa Gedung Cangkring itu desanya para kiai gitu. Dan sepertinya saya dapat barokahnya. Sepertinya sampean akan menjadi yai kayak gitu. Ya, yai sampean mau bilang kayak gitu maksudnya? Tidak perlu. Oke. Maksudnya biar diamini gitu. Oke, dari Sidoarjo. Oke. Sekarang berdomisili di Pasuruan. Pasuruan. Di Pasuruan ya. Sukoharjo itu Pasuruan ya. Oke. Kok bisa ini nyasar ke Pasuruan, Cak Put? Ya. Kok bisa? Sama ini aslinya adalah Sidoarjo. Kemudian bisa jadi dosen Pasuruan, kemudian koordinator ya, bahkan koordinator Gus Durian Pasuruan, kok bisa gitu. Bukan asli Pasuruan. Kemudian di Lakpesdam juga ya. Lakpesdam NU Pasuruan. Kok bisa gitu? Ya, itu berawal dari kuliah di Yudarta. Pasuruan. Kemudian ikut berorganisasi. Ya. Saya dulu ikut banyak beberapa organisasi, tapi yang perlu saya sebut adalah saya aktivis di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Wow, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Mantap. Paling bangga yang menurut saya jadi anggota dari organisasi PMII ini. Bendera kuning ya. Ya. Oke, dari ikut organisasi itu di perkuliahan, di Yudarta. Kemudian aktif di Pasuruan. Dan ya sampai saat ini kan begitu. Sampai saat ini. Belum balik-balik Sidoarjo ya. Ya, balik. Artinya sampai sekarang bisa dibilang sampean ini masih ngerantau gitu kan. KTP masih Sidoarjo. KTP masih Sidoarjo. Masih Sidoarjo. Kira-kira ada kemungkinan hidup di Pasuruan untuk ini enggak, untuk selamanya enggak? Ya. Maksudnya menetap di Pasuruan. Ya, rencana melihat karir sampean yang seperti itu ya. Ya, rencananya ya di Pasuruan. Oh, rencananya. Ya, kalau kebetulan istri? Calon istrinya. Oh, calon istri. Kirain udah nikah. Oh, calon istrinya orang Pasuruan. Insya Allah nanti pasti stay di Pasuruan. Insya Allah ya. Di Pasuruan. Oke, kita doakan ya teman-teman semuanya segera menikah. Kapan kira-kira menikah? Ya, secepatnya. Ya, tahun-tahun inilah. Oke. OCD durung rapi-rapi ya. Oke. Gara-gara itu ya Cak Put ya. Kemudian Cak Put sampai sekarang masih banyak berkegiatan di Pasuruan sendiri. Di Sidoarjo sendiri nggak ada kegiatan yang sama atau ada kegiatan lain? Ya, atau hanya di Pasuruan? Ya otomatis gitu? Sudah. Dulu di Sidoarjo aktif juga di desa ya. Saya terakhir di desa itu jadi wakil ketua Jamiah Tiba kan gitu. Mantap. Jadi setelah itu ya otomatis di Pasuruan semuanya.
Majelis tiba, Bos. Tahu nggak tibaan? Iya. Tapi biasanya nang kene iku ibu-ibu ya. Tibaan ben malam minggu biasanya. Jadi kalau malam minggunya para pemuda itu adalah di jalanan, malam minggunya ibu-ibu tibaan. Oh begitu. Iya. Kalau di daerah sini Gedung ya. Cangkring tidak. Setiap Kamis malam Jumat itu anak-anak muda. Malam Jumat itu anak Malam Jumat anak-anak ngapain? muda. Ngapain? Tibaan. Oh, Sholawatan, tibaan. sholawatan. Oh, iya. Bukan yang biasanya dibilang malam Jumat itu? Loh, itu kan bukan anak muda itu. Oh. Itu orang-orang tua. Orang-orang tua itu ya? tua. Tahlil maksudnya. Iya. Dan lain sebagainya. Oke. Oke, teman-teman, kali ini saya ingin lebih membahas Cak Put di dalam dunia keaktivisannya ya. Saya ingin lebih spesifik ke situ lah, karena dengan kegiatan Cak Mahfud sampai sekarang di Pasuruan, tentunya ya kalau bukan aktivis kayaknya nggak akan bisa bertahan selama itu di tanah rantauan. Ya ini menurut saya, karena lebih banyak yang hidup di tanah perantauan adalah seorang aktivis yang tentunya aktivis temenan gitu loh bro ya, aktivis temenan sing nggak kegiatan, jadi volunteer ini volunteer itu di dalam organisasi dan komunitas-komunitas lain kayak gitu loh. Oke, kali ini saya ingin bahas spesifik tentang itu, yaitu tentang Cak Mahfud ini sebagai penulis, aktivis sekaligus penulis seperti itu. Cak Put ini ya telah menulis dan penyusun juga ya, penulis dua-duanya ya, penulis menyusun sebuah buku yaitu antologi puisi, judulnya Surau Kami PMI ya, betul Surau Kami PMI ya, bukunya yang ada di hadapan kita ini antologi puisi pergerakan. Wah, kalau PMI jelas pergerakan gitu. Coba kalau yang lain gitu, himpunan atau misalkan kesatuan gitu, mungkin antologi puisi himpunan, antologi puisi kesatuan mungkin ya. Ya, oke, ini gimana ceritanya Cak Put bikin bisa bikin buku ini. Terus ini terbitnya mulai kapan? Gimana ceritanya kira-kira? Iya, cerita ini mau cerita yang panjang apa yang pendek kan gitu. Terserah. Oh, kalau terserah. iya, kalau sampean suka yang panjang-panjang gitu kan, nggak apa-apa yang panjang gitu. Iya. Tapi kalau sampean pendek, Kalau apanya ini apanya? maksudnya ceritanya, iya, nggak apa-apa. Monggo, gimana? Ya, jadi sekali lagi ya, saya dulu memang sangat beruntung ya berkuliah di Yogyakarta Pasuruan, Oke. kemudian berkenalan dengan dua organisasi pada waktu itu, ekstra kampus ya, ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan yang kedua itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya, PMI ini kan begitu. Akhirnya saja saya memilih di PMI kan begitu. Oke. Nah, di PMI itu kadernya macam-macam. Jadi ada yang punya bakat minat di bidang entertain ya, ada yang punya minat di bidang dakwah, ada yang punya minat di bidang sastra dan banyak hal. Gitu. Ada yang musik di PMI itu banyak sekali bakat. Nah di Pasuruan ini salah satu kader terutama di tahun-tahun 2015-16 ya pada waktu itu saya melihat ada banyak kader yang punya potensi di bidang sastra. Di bidang sastra. Oke. Ada yang suka menulis puisi, cerpen dan sebagainya. Iya. Pada waktu itu saya memilih untuk menulis, mengajak teman-teman kader yang itu punya potensi di bidang sastra. Gitu. Okay. Kenapa puisi kan begitu? Karena Kenapa puisi itu kan bahasa cinta. Iya. Gitu. Jadi saya dulu ketika mengajak para kader ini sederhana. Kamu bangga nggak dengan PMI? Bangga misalnya gitu. Oke, kamu cinta nggak sama PMI? Cinta. Oke, tulis saja kebanggaan dan kecintaanmu itu menjadi sajak-sajak yang indah, sajak-sajak yang bisa menginspirasi para kader-kader selanjutnya untuk berkiprah di PMI dan berkiprah untuk memberikan perubahan di
wilayah di mana PMI itu berdiri. Oke. Dan buku ini hanya dipersembahkan oleh kaum pergerakan untuk Ya, PMI saja. iya, itu memang tulisan dari kader dan alumni PMI. Pasuruan, Ya, ya? Pasuruan. Sepasuruan ya. Pasuruan. PMI Pasuruan. PMI Pasuruan. Pasuruan. Oke. Kalau orang lain selain organisasi PMI boleh baca? Kalau baca boleh. Buku ini sudah sampai di Aceh, sudah sampai di Manado. Mantap. Jadi Tapi itu di Manado, di Aceh itu hanya organisasi PMI kan, sesama organisasi. Iya, sesama Pernah nggak di organisasi PMI. luar organisasi PMI ingin membedah buku ini? kalau di luar PMI kayaknya belum ya. Belum. Belum. Ya channel Fahri Muhammad ini ya. Oh ya, mungkin. Kalau ada yang pertama. ingin bedah buku. Tapi dulu pada waktu ada Pernah? bedah buku di Pandaan, rangkaian dari bazar buku yang digelar oleh Radar Bromo dan beberapa jejaring ya, itu kebetulan surau kami dibedah di sana. Dan Dengan penonton yang bermacam-macam organisasinya ya. ya Secara umum iya, lah ya. itu umum kan lah ya. di tengah-tengah bazar. Jadi di bazar itu ada panggungnya Oke. yang bergantian setiap hari. Nah, tidak bedah Oke, buku surau oke, kami oke. PMI mendapatkan salah satu sesinya. Ini sudah pernah ditulis sama Radar Bromo Di post ya. di post di Dipublish koran, ya? di koran ya, di koran. Nanti mungkin Mas Fahri bisa cari di googling di Google ya. Radar Bromo. Iya, klik saja di Google itu surau kami PMI, nanti muncul semua dokumentasi tentang Iya. kegiatannya surau kami PMI. Ini kan kumpulan penulis, Iya. kumpulan tulisan dari seorang penulis, Iya. begitu ya. Apakah masing-masing komisariat harus menyumbangkan beberapa, kemudian baru terkumpul, atau bebas saja siapa yang ingin mengumpulkan puisi atau seperti apa? Ya, tidak. Ini untuk kader dan alumni PMI Pasuruan, itu aja. Yang menulis itu. Jadi apakah dia Berarti jadi bebas pengurus ya? rayon, Terserah ya? komisariat, bebas. Yang penting dia adalah kader dan alumni PMI Pasuruan. Oke. Ya tentu buku ini tidak terlepas dari kritik dan apresiasi ya. Oke. Dan bagi kami yang kebetulan bisa menyusun buku ini bersama teman-teman, itu adalah hal yang luar biasa, baik maupun yang sifatnya kritik maupun apresiasi. Saya lihat ini ada beberapa penulis yang kayaknya ini sudah menjadi tokoh nasional seperti Nur Said Santoso Kristefa. Ya, itu epilog ya, Epilognya ya. epilog Oh. dari Mas Kris. Dan ternyata Bung Mas Kris, Kris Bung itu Kris, ya. juga seorang yang puitis ya, itu ada puisi-puisinya kan juga. Karyanya Mas Kris Tefa. Ini baru pertama kali ya, belum ada kan? Ya. Buku antologi puisi PMI begitu ya. Ya, Biasanya kan kayak PMI di persimpangan jalan, kemudian Harokatuna yang menceritakan tentang PMI, bahkan ideologi dan lain sebagainya. Kemudian banyak hal lain lah menceritakan tentang PMI. Cuman itu lebih kepada gagasan, seperti itu ya. Dan ini kan puisi ini jarang sekali. Rata-rata kalau puisi PMI, saya pernah lihat juga itu di-post di media PMI masing-masing, entah itu di PB atau di medianya rayon masing-masing, komisariat, cabang dan lain sebagainya, instansi masing-masing. Ya, yang pertama begini, jadi benar ya, jadi kata Mas Fahri tadi bahwa buku puisi PMI ini adalah buku pertama ya, se-Indonesia. Jadi se-Indonesia. Jadi silahkan dicek. Mungkin bahkan sedunia, karena PMI Ya, ini kan PMI. ada istimewa juga kan, pengurus istimewa di negara lain. Di negara lain ya. Ada. Jadi Oke. menulis tentang PMI dengan gaya sastra, khususnya puisi, ini adalah buku yang pertama.
cara ngeceknya bagaimana? Silakan saja dicari di Perpusnas ya. Ketik saja judul buku tentang PMII misalnya, itu nanti yang muncul lebih banyak buku-buku tentang buku PMII ya, membincang PMII tentang perspektif sejarah, perspektif gagasan, kemudian perspektif keilmuan ya, maksudnya gagasan itu perspektif keilmuan, kemudian buku-buku kaderisasi dan produk hukum PMII gitu. Tetapi yang bergenre sastra itu belum ada. Jadi saya berani ngeklaim bahwa buku puisi pertama PMI ya buku Surau Kami PMI. Surau Kami PMI gitu. Jadi karena itu awalnya kita tidak tahu juga. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Hanya kader-kader ini banyak yang pinter puisi, kemudian ayo kumpulkan di buku gitu aja. Iya. Selain itu ya memang PMI ini kan organisasi besar. Iya. Nah, tetapi yang menulis tentang PMI itu jarang. Nah, maka ya kita sebagai kader ya, kader itu harus banyak-banyak menulis tentang PMI. Tapi memang begini, kalau puisi tentang PMI itu sudah banyak, tetapi buku yang merangkum tentang PMI atau buku kumpulan puisi PMI itu yang belum. Jadi buku ini sebagai buku pertama yang membincang PMI dalam genre sastra gitu. Oke. Kemudian kenapa dinamai Surau? Nah, ini yang punya ide dinamakan Surau Kami PMI ini sebenarnya adalah Mas Piton. Jadi di editor itu kan ada 3 orang. Surau itu kalau nggak salah tempat begitu ya? Iya, surau itu semacam musola kalau di Jawa. Surau itu kalau nggak salah di Sumatera, itu istilah lainnya langgar, musola. Dan surau itu adalah tempat untuk belajar. Tempat untuk belajar. Jadi kenapa Surau Kami PMI? Karena banyak puisi-puisi yang sudah ditulis itu menunjukkan makna bahwa PMI adalah tempat belajar. Gitu. PMI tempat berproses. Dan PMI itu bisa mengajarkan kita melihat atau setidaknya bisa menghadapi kehidupan yang terus mengalami perubahan. Soal kritik ya, salah satu kritiknya meskipun paling banyak apa kritik? Nah, kritik ini juga ada kritik yang lucu, ada yang kritik yang benar-benar membangun ya. Yang pertama kritik yang lucu adalah yang lucu dulu. Ya, ini tidak disebut buku. Terus kenapa? Karena ini kumpulan. Nah, itu kan lucu. Jadi saya nggak tahu ya anak ini. Berarti apa? Kalau kumpulan itu apa nyebutnya? Ya, padahal buku itu kan macam-macam. Ada buku yang ditulis oleh satu orang, ada yang ditulis oleh banyak orang, ada yang ditulis beberapa orang. Gitu. Nah, maka saya juga lucu ketika ada orang yang mengkritik seperti itu. Ini bukan buku karena kumpulan. Nah, terus dia nggak ngasih terusan ini apa kayak gitu? Ya, saya kira kita tidak perlu menanggapi hal-hal seperti itu. Artinya dia setitik di situ saja gitu kan? Iya, ya intinya dia tidak paham tentang buku. Jadi dikira buku itu ya yang menulis hanya biasanya harus satu orang. Padahal saya kira buku-buku yang sifatnya antologi, bunga rampai kan sudah sangat banyak kan begitu. Bagi yang mengkritik, kemudian ingin klarifikasi lagi, silakan di kolom komen. Itu lucunya ya. Iya. Nah, kemudian ada kritik yang mungkin lebih sifatnya membangun ya. Ada beberapa salah ketik. Ya memang harus mungkin nanti kalau ada sesi edisi revisi bisa diperbaiki. Yang kedua juga ada yang mengkritik beberapa puisinya itu sifatnya kebencian. Bukan, tidak ada unsur penggunaan diksinya itu kurang terlalu bebas begitu ya. Bukan apa ya istilahnya. Mungkin kalau dibaca itu nuansa keindahannya kurang. Jadi salah satu penulis ini memberikan masukan kalau bisa kalau nanti buat lagi puisi seperti ini itu pesertaannya itu dibuat sayembara, kemudian ada pelatihan sehingga
puisinya itu yang tadi kurang ada unsur keindahannya, bahasa-bahasa keindahan itu bisa diperbaiki. Dan itu saya kira masukan yang luar biasa kalau ini. Dan kami juga tidak menjadi masalah, itu masukan yang luar biasa. Dan semoga nanti ada lah, misalnya dari kader-kader di seluruh Indonesia, silahkan saja untuk membuat kumpulan puisi tentang PMII. Dan saya kira bahasa cinta itu kan bahasa privat. Jadi siapapun pasti memiliki bahasa itu. Ya, jadi bisa saja nanti kalau mau buat surah kami PMI jilid 2, ya silakan. Bisa ya? Bisa. Kami sangat terbuka untuk itu. Gitu. Kader Pasuruan harus? Tidak harus, Indonesia boleh. Karena namanya surah kami PMI, bukan PMI Pasuruan. Oke. Silakan sahabat-sahabat. Ini panggilnya sahabat tantangan ya buat teman-teman se-Indonesia kan begitu. Untuk berani nggak menunjukkan kecintaannya, kebanggaannya terhadap menjadi PMII ya, menjadi PMII, kemudian berproses di PMII. Begitu. Saya jadi ingat juga, saya pernah menulis tentang autobiografi saya tentang PMII. Saya beri judul itu berproses di PMI selamanya menjadi PMII. Nah, itu mungkin nanti ada sesi sendiri lah kalau mau bincang itu kan. Iya. Kayaknya memang harus banyak sesi untuk bincang-bincang sama Cak Put ini. Karena cukup banyak sekali yang perlu dibahas begitu ya. Dia sebagai koordinator Gus Durian, dosen dan lain sebagainya. Oke, ini mulai kapan diterbitkan? Terbitkan kalau tidak salah tahun 2017 mulai diterbitkan. Ya. Dan semenjak 2017 sampai mungkin sebelum COVID mungkin ya, itu bedah buku terus. Sudah pernah berapa kota di Indonesia? Sidoarjo pernah, kemudian di Aceh pernah. Kebetulan saya juga bisa hadir di Aceh pada waktu itu. Kemudian di Manado juga, ya kebetulan juga saya bisa ke Manado ya. Bukan kebetulan. Bisa ke Manado dengan teman-teman PC PMI Manado. Kemudian di Aceh dengan PMI Kota Banda Aceh. Begitu. Ya lumayan lah untuk jalan-jalan kan begitu. Bisa ketemu dengan sahabat-sahabat di sana dan bisa memberikan tantangan bagi kader-kader di berbagai daerah kan begitu. Kalau dibaca ini sudah pernah dibaca beberapa kader, ada yang di Kediri kalau nggak salah. Kediri apa Gresik ya, itu dibuatkan video malah dia dibaca. Di Aceh itu juga dibaca kalau nggak salah pas waktu pelantikan PKC PMI Aceh pada waktu itu juga dibaca oleh teman-teman di Aceh sana. Kalau di Pasuruan ya beberapa kali dibaca juga. Artinya buku ini juga bisa menjadi alat komunikasi ke PC-PC lainnya seperti itu, satu Indonesia seperti itu ya. Salah satu hal. Bisa kan gitu bisa ya? Nanti misalnya teman-teman buat kumpulan PMII karya kader se-Indonesia. Kan ini kan khusus kader dan atau boleh dijadikan salah satu ini ya tantangan nanti mungkin di PB dimasukkan di PO ya. Jadi nanti dibahas di Muspimnas itu. Oke. Dan ini berbagai macam genre begitu ya puisinya, macam-macam begitu ya. Sangat random gitu. Ya genrenya tetap puisi ya tulisannya, cuman puisinya menceritakan, ada yang menceritakan tentang apa saja kebanggaannya dengan PMI, ada yang menceritakan dia berproses di PMI ya, khususnya pada waktu Convercap misalnya juga ada. Kemudian ada yang mengkritik diri sendiri. Ya, ada yang juga ketika dia tidak aktif di PMI, kemudian dia sadar bahwa ditulis juga di situ bahwa ternyata dia mulai pernah mengalami situasi yang namanya amnesia terhadap PMI, tapi kemudian akhirnya kembali berproses. Dan ada juga yang dari alumni yang menunjukkan bahwa di PMI itu tempat belajar yang luar biasa. Mantap. Ini sudah mulai 2017 ya. Artinya sangat banyak sekali apresiasi yang diterima oleh penyusun, khususnya penyusun utama ya. Ya sejauh ini ya lebih banyak apresiasi.
apresiasi yang paling berkesan apa kira-kira dan dari mana? Apresiasi Paling itu berkesan. yang semuanya apresiasinya berkesan ya. Heeh. Dari teman-teman PB PMI pun juga memberikan apresiasi. Oh iya. Jadi ini harus 2017 berarti ketua PB-nya Amin ya, Mas Mas Amin. Amin. Cuman Amin ya, Amin. Mas Amin. Cuman kebetulan buku ini belum pernah sampai di tangannya Mas Amin pada waktu tahun itu, tetapi buku ini sampai ke Mas ya beberapa pengurus sekarang yang PB ya, PBPMI itu pengurus besar. Mas Agus ya, Mas Herlambang Agus Rambang itu. Itu juga diapresiasi terutama sama yang kemarin ketemu juga sama ketua Kopri ya. Itu kebetulan dulu seangkatan dengan saya PKL gitu, ketua iya, Kopri. iya, ketua Koprinya. Saya kok lupa ya namanya, tiba-tiba lupa saja Oh iya, kalau Mbak lihat orangnya Mbak Septi ya. Jadi Septi Mbak Septi Ingat wajahnya nggak ingat namanya gitu. ya itu. Jadi Mbak Septi ini dulu Septi. PKL-nya itu seangkatan dengan saya di Pasuruan iya. kan begitu, dan Mbak Septi sekarang jadi ketua Kopri dan Iya, sekarang ya. memberikan apresiasi yang luar biasa. Apresiasi dari banyak alumni juga ada di sini, ada misalnya Mbak Sasa itu juga senior PMI dan penulis buku juga memberikan apresiasi. Seperti apa apresiasinya? Boleh di Mbak Sasa di sini menulis bahwa dulu masa kemerdekaan perang itu tidak hanya sifatnya retorika melalui tulisan-tulisan ilmiah, tetapi perang ideologi itu juga lewat puisi. Jadi bagaimana Pak Bahkan Soekarno, ideologi itu Tan lewat Malaka. puisi ya? Iya, jadi perangnya itu juga lewat puisi. Jadi perang ideologi juga lewat puisi. Dan di situ Mbak Sasa Iya. sekarang jadi DPR Jawa Timur. Ya, beliau ini aktivis yang menjadi DPR dan pada waktu kampanye tidak menggunakan politik uang maksudnya, dan jadi sekarang dan sampai hari ini masih konsen menulis dan selalu mengapresiasi para penulis, terutama di teman-teman kader PMI di Jawa Indonesia ya, Jawa Timur khususnya gitu. Bahkan ketika tulisan saya ya lolos di forum internasional di acaranya di Aceh pada waktu itu. Tulisan saya lolos, diundang di Aceh, kemudian saya juga diapresiasi sama Mbak Sasa agar diberi sangu lah untuk bisa minimal beli oleh-oleh untuk teman-teman yang di Pasuruan. Ganja misalkan seperti itu ya. Ya, ganja. Itu rahasia. Sorry nih saya buka. Ya, ganja itu mahal. Ganja itu mahal dan haram. Haram ya? Ya, saya berikan oleh-olehnya itu ya kopi gayo. Oh, kopi gayo. Kopi khasnya aja, dan saya kebetulan ya alhamdulillah 2 kali lah ke sana. Ya kapan-kapan Fahri Muhammad Channel lah ke sana lah ya. Iya. Ya tapi tanpa Cak Mahfud nih gitu ya. Iya. Oke, Cak Mahfud, sebelum kita mengakhiri sesi begitu ya. Boleh nggak dibacakan satu puisi saja ya? Nah ini saya kelemahannya tidak bisa baca puisi. Mungkin saya kok bukannya nggak bisa baca bisa puisi? ya, cuman tidak pede saja. Beberapa kali. Bebas saja di teman-teman ini kalau komen itu suka positif biasanya. Ya mungkin. Ya yang negatif mungkin 70%-nya, yang 30%. 30% positif begitu. Nah, kalau disuruh baca ya mending Mas Fahri aja yang baca. Waduh, begitu. Saya juga nggak bisa baca puisi. Oke, tak bacain ya. Yang mana puisinya Mas Mahfud ini? Cak Put, coba dicarikan. Mau yang jangan lupa. Biasa-biasa saja. Puisi sampean saja, karena yang ada di sini sampean. Oke. Barangkali saya salah bacanya kan langsung bisa dikritik begitu. Ya, boleh ini ya, yang ini. Ini ya? Iya. Waduh, jalan sesat yang benar. Kayak ini udah menjadi kata mainstream begitu di PMI. Saya sering dengar kader-kader, aku tersesat Mas ini. Di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Oke. Saya minum ya. Monggo. Oke, saya bacakan. Jalan sesat yang benar, karya Mahfud Sawaludin,
SPDI MPD ya. Pada waktu itu belum lulus S2. Oh, sekarang MPD. MPD begitu ya. Kala itu aku terus malu. Kebodohan tertuju padaku. Bukannya aku tertipu, namun itulah aku sebelum bersamamu PMII-ku. Sejak saat itu, aku terus maju. Kebodohan masih bersamaku. Bukan aku tak mau, namun itulah aku. Saat-saat bersamamu PMII-ku. Saat ini aku terus bermimpi. Kebodohan adalah inti. Sebuah semangat mencari jati diri. Melupakan usaha dan pengorbanan diri, petuah itu kuambil di PMII. Aku bagian dari PMII. Aku berhutang kepada PMII. Aku berhasil melalui PMII. Aku tersesat untuk maju pun di PMII. PMII buatku adalah jalan lurus. PMII adalah jalan yang sesat, yang benar. Mereka yang bernaung di bawahnya tersadarkan akan dinamika kehidupan. Akhirnya, PMII menyadarkan kebodohanku untuk terus belajar. PMII mengingatkan usahaku menuju keberhasilan. PMII menginsafkan zikirku untuk menghamba. PMII membalikkan otakku untuk berpikir perubahan. PMII mendorongku untuk beramal soleh sebagai perjuangan. Itulah zikir, pikir, dan amal soleh. Pasuruan 4 April 2015. Pernah dideklamasikan dalam pembeatan PKD keberapa ini? 17. Pengurus Komisariat PMII Ngala Universitas Yudharta Pasuruan pada tanggal 9 sampai 12 April 2015. Mantap. Gimana cara baca saya? Ya, Saya gak bisa bahasa puisi. itu kan pernah dibaca tahun 2015 sama Mas Piton. Ya, lebih bagus Mas Piton. Karena pertama kali juga gitu. Pembawaannya beda juga gitu. Oke. Menarik. Ya semoga nantinya Suro kami PMI yang ini bisa dibaca oleh semua kader PMI seluruh Indonesia. Dan kemudian juga ya yang mau mengkritik boleh, sehingga kemudian harus diadakan surau kami PMI kedua seperti itu ya. Dan tidak hanya di Pasuruan. Ini bagi saya adalah sebuah inspirasi ya. Sebuah inspirasi dari Mas Mahfud atau Cak Put ya. Karena bagi beliau puisi adalah bahasa cinta. Puisi adalah bahasa cinta yang bisa dirasakan oleh semua orang, khususnya kader-kader PMI, sehingga ini bisa dijadikan sebuah kontemplasi atau bahkan evaluasi bagi organisasi PMI sendiri hingga masa kini. Seperti itu ya, Cabut ya. Oke, kata-kata terakhir Cabut sebelum mengakhiri sesi ini, Cabut. Bagi orang-orang, bagi kader-kader PMI atau ya sastrawan secara umum. Ya, saya tadi hampir lupa ya, di dalam buku ini tidak ada beberapa hal yang berbicara tentang kegelisahan kader PMI terhadap bangsa ini. Ini juga ada ya. Jadi selain berbicara tentang PMI, kemudian bagaimana berproses di PMI, itu juga berbicara tentang menceritakan tentang kegelisahan seorang kader PMI terhadap permasalahan bangsa ini, permasalahan korupsi, kemudian kemerosatan moral bangsa, persoalan intoleransi, persoalan penegakan hukum, dan itu juga ditulis oleh kader PMI, beberapa kader PMI yang dalam buku ini. Pesan saya sih, PMI harus ditulis kan begitu, dari berbagai genre, baik dari genre puisi, sastra, kemudian opini, esai dan sebagainya. Karena
PMI yang besar itu harus dibuktikan dengan jejak-jejaknya kan begitu. Jadi karena orang bisa saja tertarik dengan PMI karena historinya. Dia ternyata Jejaknya. suka puisi, kemudian tertarik dengan PMI, bisa saja kan begitu. Minat ya, urusan Iya. minat. Jadi harus PMI itu harus menjadi harus benar-benar Sebuah wadah yang menjadi inklusif wadah yang seperti itu bisa memadai semua kader. Karena tidak semua kader itu akan minat di politik, tidak semua kader akan berminat di akademisi, tidak semua kader akan berminat di aktivitas ekonomi, tidak semua kader yang akan beraktivitas di dunia profesional, tetapi ada kader-kader yang memang punya kecintaan minat di bidang sastra, di bidang seni dan budaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya teruslah merasa bodoh kan gitu. Karena dengan merasa bodoh kita akan terus belajar. Stay foolish ya. Iya, jadi kita harus terus merasa bodoh. Dengan merasa bodoh Dan kita merasa akan lapar gitu ya. terus merasa ingin belajar gitu. Dan saya ingat kata-katanya Mbah Mus ya. Saya dulu menyebutnya Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri, tetapi karena Kiai Haji Soleh Barudin ya itu menyarankan kepada santri-santrinya untuk kalau ke Gus Mus kalian harus memanggilnya Mbah Mustafa atau Mbah Mus. Mbah Mus ini pernah berpesan bahwa orang yang bodoh adalah orang yang berhenti belajar. Jadi makanya kita harus terus belajar. Itu saja sih Mas. Yang penting ya harapannya, tantangan saya sih untuk teman-teman kader PMI se-Indonesia untuk terus menulis tentang PMI, khususnya dengan genre puisi. Itu saja. Mantap. Terima kasih Cak Bud atas kedatangan dan penjelasannya kepada semua penonton Fahri Muhammad Channel, khususnya kader PMI ya. Karena ya kalau secara khusus memang diperuntukkan kader PMI karena bukunya Cak Mahfud, antologi puisi ini adalah antologi puisi pergerakan untuk PMI, tapi untuk masyarakat secara luas. Itu tadi pesannya, teruslah merasa bodoh seperti itu ya. Bagi teman-teman yang ingin menulis, banyakin referensi lah seperti itu, banyakin referensi ya, salah satunya dari Cak Mahfud ini gitu. Begitu ya para pemirsa, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih telah menonton pada sesi ini, ngobrol sederhana dengan Cak Bud. Oke, terima kasih Cak Bud atas kedatangannya. Mungkin cukup sekian sesi Ngorona pada kali ini. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kreatif.